persatuan itu adalah bukan sesuatu yang datang kepada kita dengan sendirinya. Walaysat bisyai'in ladzi yumkin ay yafrudha alaina minal kharij. Bukan juga sesuatu yang kita datangkan dari luar ke dalam. Wa innama hiya syai'un yajibu alaina at-tadhhiyatu li ijadiha. Tetapi persatuan adalah sesuatu yang harus kita lahirkan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mahmud huwallahu jalla jalaluh wal musalla alaihi Muhammadun wa aluh. Ya Rabbi yusalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Faya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pentingnya ukhuwah Islamiyah memang berkali-kali sudah disampaikan di dalam khutbah Jumat atau di ceramah-ceramah keagamaan. Kadang pada waktu kita di satu bangsa membutuhkan seseorang, di saat sudah renggang persaudaraan kita disitulah butuh rasa persaudaraan dalam Islam. Seringkali di saat kita kelelahan, kita kesendirian, bahkan ketika berjuang sendiri, kita pasti mengingat teman-teman kita yang pernah menolong kita. Kita akan mengenang sahabat-sahabat kita yang membela kita, yang membantu kita di saat kita kesulitan. Dan sudah sering pula bahwa ukhuwah Islamiyah itu disampaikan begitu penting. Persaudaraan Islam bahkan lebih tinggi dari persaudaraan yang bukan didasari dengan Islam. Sekarang kalau kita jujur bertanya, apakah kita sudah merasakan hal itu? Kalau umpama jawabannya iya, alhamdulillah. Tapi kalau jika jawabannya belum, kenapa kita harus tanda tanya? Bukankah persaudaraan ini sudah berkali-kali disampaikan oleh khatib di saat khutbah Jumat atau di saat kajian-kajian keislaman? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji bagaimana kita mempraktekkan ukhuwah Islamiyah berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak mungkin memetik kecintaan kalau yang kita tanam adalah kebencian. Wal ukhuwah Islamiyah laysat al-ukhuwah syai'an ya'ti ilaina min tilqa'i nafsihi. Bahwa persatuan itu adalah bukan sesuatu yang datang kepada kita dengan sendirinya. Walaysat bisyai'in ladzi yumkin ay yafrudha alaina minal kharij. Bukan juga sesuatu yang kita datangkan dari luar ke dalam. Wa innama hiya syai'un yajibu alaina at-tadhhiyatu li ijadiha. Tetapi persatuan adalah sesuatu yang harus kita lahirkan sendiri. Oleh karena itu, mari kita lihat bagaimana Al-Quran mewujudkan rasa persatuan kita, mengajarkan kepada kita persatuan. Karena disebutkan li'anna al-Quran la ya'muruna an nattahida yadan wahidatan wa qalban wahidan fahasab. Karena Al-Quran bukan hanya mengajarkan kepada kita bersatu, tangan satu dengan hati yang satu saja. Wa innama yu'allimuna linujannib, agar bahkan mengajarkan kepada kita agar untuk menghindari asbabal ada, sebab-sebab permusuhan. Wa litarkizi mauqifina,
dan kita hendaklah harus fokus al-huffaz 'ala al-ukhuwah agar persatuan itu tetap terjaga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam surat Al-Hujurat berkali-kali Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Sengaja kalimatnya didahulukan innama. Kalau orang yang belajar nahwu akan tahu di situ disebut sebagai adatun min adawatil hasar, sebagai bukti mau tidak mau, suka atau tidak suka. Orang yang disebut mukmin adalah ketika menganggap orang mukmin itu adalah bersaudara. Tetapi yang menarik, Al-Quran tidak mengajarkan kita hanya untuk bersatu, tapi Al-Quran mengajarkan kita seperti tadi yang dikatakan, Al-Quran mengajarkan menghindar kita agar menghindar dari sebab-sebab yang membuat kita menjadi musuh. Setelah itu bukan hanya teori untuk bersatu saja. Setelah itu apa yang dikatakan? Bahkan Al-Quran meminta kita agar fokus menjaga persatuan itu agar jangan sampai terpecah belah. Di ayat ke-10 innamal mu'minuna ikhwatun, sebelumnya di ayat ke-9 dikatakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma, jika kedua kelompok dari kaum mukminin itu berseteru, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra, andaikan salah satu ada yang berbuat zalim, faqatilul lati tabghi, maka perangi dia sampai dia kembali, hatta tafi'a ila amrillah, sampai dia kembali kepada urusan-urusan yang ditetapkan sama Allah. Fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu, andaikan orang yang tadi berbuat zalim itu telah kembali dan sadar, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah bil adli wa aqsitu, dengan adil dan bijaksana. Innallaha yuhibbul muqsitin, sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Kemudian di ayat ke-10 tadi yang kita sebutkan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Baru Al-Quran mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun, sungguhnya orang mukmin adalah bersaudara. Setelah itu, setelah menyebutkan, Al-Quran juga mengajarkan bagaimana menjaga agar kita jangan sampai berpecah belah dengan kalimat setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum itu mencaci kaum yang lain, barangkali kaum itu nanti jauh lebih baik daripada kamu. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Begitu juga perempuan, jangan sampai perempuan itu mencaci maki perempuan yang lain, barangkali perempuan itu nanti akan jauh lebih baik daripada diri perempuan yang tadi. Wala talmizu anfusakum, jangan kau celah dirimu. Yang menarik anfusakum, bukan wala talmizu anfusana, tapi yang menarik diri kamu, padahal dia sedang mencaci maki orang lain. Karena innamal mu'minuna ikhwatun, bagaikan satu saudara, bagaikan satu tubuh. Seakan-akan kita mencaci maki diri kita sendiri. Wala tanabazu bil alqab, jangan kau juluki orang dengan julukan-julukan yang tidak baik. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, maka sejelek-jeleknya dosa adalah, penamaan adalah setelah berbuat buruk setelah kita beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, kalau kita tidak bertaubat maka kita termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Disebutkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang yang beriman, hindarkanlah kamu dari berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni itsmun, sesungguhnya buruk sangka itu adalah perbuatan dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha, kalian jangan sampai mencari-cari kesalahan orang lain, jangan sampai kau menghibah, menggunjing antara satu dengan yang lain. Bahkan Al-Quran mensifati orang yang mengunjing seperti apa? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah kau suka di antara kalian ada yang memakan bangkai saudaranya sendiri?
Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sungguhnya Allah menerima taubat dan yang paling kasih. Kemudian yang terakhir Al-Quran menerapkan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wahai manusia, kami ciptakan sesungguhnya ada laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kami jadikan suku-suku agar kalian saling mengenal. Diminta saling mengenal karena di situ ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan, tidak mungkin kita untuk saling mengenal. Dalam mengenal di sini adalah bukan hanya bahasa, adat istiadat, tapi juga perasaan. Karena kita ini hidup di antara orang-orang yang mungkin bisa jadi perasaannya tidak sama dengan kita. Kita harus kenali itu, kita harus pahami. Jangan sampai pembicaraan kita menyakiti orang-orang yang disebut tadi al-mu'min sebagai saudara kita. Yang berikutnya, kita sebagai seorang muslim, kita diminta untuk mencontoh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dengan jelas di surat Al-Ahzab ayat 21 dikatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh dalam pribadi Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha, hanya untuk bagi yang mengharapkan Allah, wal yaumal akhirah, untuk yang mempersiapkan untuk hari kiamat, wa dzakarallaha katsiran, dan yang sering menyebut atau mengingat Allah, selalu mengingat Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sudah tahu bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah seorang pemimpin yang dicintai di masanya, baik di saat beliau hidup ataupun setelah beliau sudah wafat. Secara singkat kita ambil contoh beberapa sahabat yang diakui oleh para sahabat, juga oleh musuh juga mengakui tentang kehebatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hal berbuat baik sehingga dia mempersatukan umat dan bisa mempraktekkan al-ukhuwah al-islamiyah. Kita disebut saja di kitab Sirah Ibn Hisham, di situ ada seorang wanita Ansar ketika dikabarkan bahwa keluarganya usiba zaujuha wa akhuha yauma Uhud, dalam keadaan wafat, tertimpa musibah. Falamma na'ulaha, ketika dikabarkan dan diperlihatkan, perempuan itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian perempuan itu bertanya, kaifa kana halu Rasulillah, lantas bagaimana keadaan Rasulullah? Semua sahabat mengatakan Rasulullah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian perempuan itu mengatakan, arini hatta anzurah, perlihatkan kepadaku sampai aku bisa melihatnya. Ketika dipertemukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita itu mengatakan, ya Rasulullah, kullu musibatin ba'daka saghirah, wahai Rasulullah, setiap musibah setelah melihatmu menjadi kecil ya Rasulullah. Kita melihat lagi bagaimana yang diakui oleh Urwa Ats-Tsaqafi. Urwa Ats-Tsaqafi memata-matai Rasulullah. Dia ingin suatu saat bagaimana membunuh Rasulullah dalam keadaan waktu yang tepat, sehingga Urwah perlu datang dan hidup di antara sahabat-sahabat Nabi. Disaksikan, ternyata laporan Urwah seperti ini. Faqama min indir Rasul, aku berdiri di samping Rasul. Wa qad ra'a ma yasna'u bihi ashabuh, aku melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi. La yatawadda illa ibtadaru wudu'ah, Rasulullah tidak pernah berwudu melainkan diperebutkan wudunya, bekas wudunya, wudu bekas wudu. Wala yabsuqu busaqan illa ibtadaru, Rasulullah tidak pernah beludah melainkan diambil lagi oleh para sahabatnya. Wala yasqutu min sya'rihi syai'un illa akhadhu, kemudian rambut Rasulullah tidak pernah jatuh melainkan ada di tangan para sahabat lagi. Faraja'a ila Quraisy, kemudian dia pulang kepada orang-orang Quraisy, kemudian dia melaporkan apa yang dilaporkan oleh Urwa Ats-Tsaqafi. Ya ma'syara Quraisy, wahai masyarakat Quraisy, inni qad ji'tu Kisra fi mulkihi wa Qaisara fi mulkihi wa Najasyi fi mulkihi, demi Allah aku telah datang Kaisar dengan kerajaannya,
begitu juga Kisra dengan kerajaannya, wan Najasyi raja-raja Ethiopia dengan kerajaannya. Wa inni wallahi ma raaitu mulukan, aku belum pernah demi Allah melihat suatu raja qaumi qad, salah satu kaum sama sekali, misla Muhammadin fi ashabihi, sebagaimana para sahabat memperlakukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa laqad raaitu qauman la yusallimunahu li syai'in abada far'au ra'yakum, aku belum pernah ada satu kaum memperlakukan orang seperti itu. Bagaimana pendapat kamu? Dia terkagum-kagum dengan beberapa perbuatan sahabat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir contohnya adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari adalah seorang yang hijrah bersama Nabi, bahkan diriwayatkan kana yarkabu, dia mengendarai salah satu kendaraan hazilan dan yang kurus dan lambat, sehingga tertinggal Abu Dzar. Para sahabat-sahabat sudah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan-jangan Abu Dzar enggak ikut karena berat betul ini hijrah. Kata Nabi, da'uhu, kita doakan saja, semoga nanti Abu Dzar juga akan menyusul. Abu Dzar tertinggal jauh. Ketika Nabi sudah jauh dan beristirahat, sudah menjelang pagi, siang, tiba-tiba matahari sudah mulai tampak. Sahabat-sahabat mengatakan Abu Dzar sudah tidak bisa ikut. Tiba-tiba dari kejauhan dilihat ada seseorang yang membawa keledai dari jauh, titik. Kemudian para sahabat mengatakan, siapa itu dari jauh? Kemudian Nabi SAW fatabassama, tersenyum. Kemudian Nabi mengatakan, ha huwa Abu Dzar, itulah Abu Dzar. Ketika mendekat, Abu Dzar diambil oleh para sahabat-sahabatnya dalam keadaan lelah. Bibir Abu Dzar digambarkan seperti kal khasyabah, bagaikan kayu yang kering. Sudah lama dia tidak minum. Kemudian Nabi mengatakan adrikuhu bil ma, ambilkan air. Kemudian pindahkan barang yang dibawa oleh Abu Dzar ini karena beratnya beban yang dibawa. Kemudian ketika dikasih minum, ketika dipindahkan itu tas yang dibawa berat oleh Abu Dzar, ternyata tas yang berat itu berisi air. Nabi berkata, ya Abu Dzar, ma'aka ma'un wa atashta, kamu bawa air tapi kamu dalam keadaan haus. Faqala Abu Dzar, Abu Dzar kemudian berkata, na'am ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, fidaka abi wa ummi, semoga ayahku dan ibuku menjadi tebusanmu. Ra'aitu fi sahra wa antahaitu biha, aku melihat sahra dan aku lewati dengan penuh kesulitan. Ra'aitu mahfuratan bima'il matar fadhuqtuhu, aku melihat ternyata ada wadi, di situ terdapat air hujan yang begitu indah airnya. Fadhuqtu, aku cicipi. Fahidha huwa azbun barid, ternyata ketika aku cicipi, air itu sangat indah dan jernih, enak diminum, dingin. Fakultu, aku berkata dalam hatiku, aku bersumpah, la ashrabu hatta yasraba minhu habibi Rasulullah, demi Allah, aku tidak akan pernah minum sebelum kekasihku Sayyidina Muhammad meminumnya. Fa'ta'athara Nabi, maka Nabi pun terkesan sambil mengatakan, rahimakallah ya Abu Dzar, semoga Allah merahmatimu ya Abu Dzar. Ta'ishu wahdak wa tamutu wahdak wa tadkhulul jannata wahdak, kamu akan hidup dalam keadaan sendirian, meninggal dalam keadaan sendirian. Wa tadkhulul jannata wahdak, dan kamu akan masuk surga juga dalam sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita lihat apa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu dicintai oleh para sahabatnya. Pertama, secara singkat, Nabi melakukan al-ithar, mendahulukan orang lain daripada dirinya, mendengarkan dengan penuh perhatian. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Aisyah melaporkan ketika Nabi ada di rumah, apa yang dilakukan Nabi? Kana yukhayyitu thawbah, Nabi sering menjahit pakaiannya sendiri. Wa yakhsifu na'lah, membersihkan sandalnya. Wa ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim,
dia melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, Anas bin Malik melaporkan, khadamtun Nabi, aku menjadi pembantunya Nabi 10 sinin, 10 tahun. Wallahi ma qala uffin qat, demi Allah aku belum pernah Nabi mendengar mengatakan kecewa, mengeluh. Wala qala li syai'in lima fa'alta kadza, tidak pernah juga mengatakan kenapa kamu melakukan ini. Wa halla fa'alta kadza, kenapa kamu tidak melakukan ini. Rasulullah tidak pernah melakukan itu sama sekali. Berikutnya al-ihtimam, perhatian. Rasul selalu bertanya kepada sahabat-sahabatnya sebelum menanyakan tentang pekerjaannya, keadaan keluarganya. Kemudian ketika mendengar sakit, Rasulullah membantu keluarga tersebut. Al-hilim yang berikutnya adalah memaklumi seseorang. Pernah di zaman Nabi ada seseorang yang duduk kemudian meminta izin kepada Nabi untuk berzina. Fasahas sahabah, fasahan nas, manusia pada saat itu berteriak. Kemudian Nabi memanggil dengan secara dekat, dikatakan, bagaimana kalau ada orang yang memperlakukan itu dengan ibumu? Nangis anak laki-laki tersebut. Bagaimana kalau itu dilakukan kepada anak perempuanmu? Kemudian nangis lagi. Terus Rasulullah mengatakan, begitu juga tidak ada satupun orang yang suka saudara, ibunya, bahkan siapapun diberlakukan oleh orang lain seperti itu. Kemudian Rasulullah mendekatkan kepada sahabat itu, didoakan sahabat itu sambil berkata, Allahumma tahhir qalbah, ya Allah sucikanlah hatinya, waghfir dzambah, ampunilah dosanya, wa hassin farjah, kemudian jagalah kehormatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita catat dalam hati kita bagaimana sebaiknya kita bergaul dalam kehidupan sosial dengan saudara-saudara kita. Kita pelajari dari Nabi al-hilim, kemudian ihtimam, kemudian kita yang berikutnya adalah kita al-ithar, mendahulukan orang lain sebelum kita. Marilah kita ubah bangsa ini yang menjadi bangsa yang penuh kasih, bangsa yang awalnya dari persahabatan biasa menjadi bangsa yang menghidupkan persaudaraan sejati. Dulu kaum muslimin, pemulaan bukan hanya menaklukkan negeri dan daerah, melainkan juga menjadi ditaklukkan jiwa dan raga bangsa-bangsa tersebut. Bangsa-bangsa yang ditaklukkan oleh kaum muslimin pada saat itu adalah mereka adalah pengagum, bukan dijadikan sebagai pembantu atau budak. Umat Islam permulaan mempraktekkan persis apa yang dilakukan oleh Nabi. Sekarang giliran kita lah, setelah khutbah Jumat ini, kita lakukan hal yang sama apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dhanb innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, la yazidu fi mulkihi hamdul hamidin wa la yankusuhu juhudul jahidin. Alhamdulillah, la tanfa'uhu ta'atu man ata' wa la tadurruhu ma'siyatu man 'asa. Alhamdulillah, la yughnihi syukru man syakar wa la yukfiruhu kufru man kafar. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Salatan wa salaman ala abdil muayyad wa rasulil musaddad al mustafa al amjad abil qasim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma naha anhu wa hadzar
واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة المسبحة بقدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد جد الحسن والحسين وعلى خلفاء راشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر